Hai teman-teman, salam literasi. Senang sekali Yanto dan Yanti dapat berjumpa kembali dengan kalian semua. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi yang baru, yaitu tentang majas di dalam puisi. Puisi sangat identik dengan bahasa yang tidak lugas, figuratif, dan bermajas. Majas. Masih ingatkah teman-teman tentang majas? Majas atau gaya bahasa adalah suatu cara mengekspresikan pikiran dan perasaan dengan bahasa yang indah. Majas digunakan untuk meningkatkan efek dan menjelaskan gagasan sehingga dapat dimengerti baik oleh pembaca maupun pendengar. Ada 5 jenis majas yang perlu kalian ketahui. Apa saja ya teman-teman? Pertama, majas perbandingan meliputi personifikasi, metafora, eufemisme, pas pro toto, totem pro parte, alegori, perbola, simbolik, litotes, alusio, metonimia, dan antonomasia. Majas sindiran meliputi ironi, sinisme, dan sarkasme. Majas penegasan meliputi pleonasme, repetisi, tautologi, simetri, klimaks, antiklimaks, dan retorik. Majas pertentangan meliputi antitesis, paradoks, dan contradictio interminis. Majas pengulangan meliputi repetisi, paralelisme, anafora, dan epifora. Wah, banyak ya teman-teman. Nah, dari sekian banyaknya majas tadi yang sering muncul dalam soal yang berkaitan dengan puisi adalah sebagai berikut. Misalnya, kutipan puisi karya Chairil Anwar. Puisi karya Chairil Anwar sering muncul dalam soal ujian nasional. Mana ya jawaban yang benar dari soal puisi ini? Sebelum menjawab, mari kita ketahui arti dari setiap pilihan jawaban yang tersedia pada soal. Pertama, metafora. Metafora adalah majas perbandingan langsung. Disebut langsung karena membandingkan suatu objek satu dengan objek yang lain tanpa menggunakan kata penghubung laksana seperti bagaikan dan sebagainya. Contoh kalimatnya, kembang desa itu bernama Yanti. Di dalam contoh, istilah kembang desa adalah sebutan untuk perempuan atau gadis cantik di suatu desa. Di dalam kalimat tidak perlu terdapat istilah gadis cantik lagi karena sudah langsung digantikan oleh istilah kembang desa. Kedua, personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang membuat benda atau hewan terkesan memiliki sifat seperti manusia. Contoh kalimatnya, burung kenari bernyanyi pada siang hari. Ungkapan burung kenari bernyanyi dalam kalimat tersebut memberikan kesan bahwa burung yang biasanya berkicau seolah-olah memiliki sifat seperti manusia yang bisa bernyanyi. Ketiga, hiperbola. Hiperbola yaitu gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contoh, Jono memeras keringat demi anak-anaknya. Ungkapan memeras keringat tidak mungkin dilakukan dalam dunia nyata karena tetesan keringat tidak dapat diperas. Kalimat memeras keringat mengungkapkan arti dari bekerja dengan keras. Keempat, ironi. Ironi adalah majas sindiran yang menyatakan sebaliknya dari apa yang sebenarnya dengan maksud untuk menyindir seseorang. Contoh, kertas ulanganmu sungguh indah, dihiasi dengan warna merah merona. Kenyataannya yang terjadi sebaliknya, kertas ulangannya sangat jelek dengan nilai yang rendah. Kelima, paralelisme anafora dan epifora. Paralelisme adalah pengulangan kata pada baris atau bait lain dalam puisi secara acak. Perhatikan contoh berikut. Di ujung cakrawala, senja temaram, bersimpu di ujung cahaya, dan derita ini tak memiliki ujung.
Kata ujung pada baris pertama berada di awal, kemudian diulang di baris kedua bagian tengah, dan diulang kembali pada baris ketiga bagian akhir. Lalu, bagaimana dengan paralelisme anafora dan epifora? Anafora adalah pengulangan kata atau frasa di awal baris sebuah puisi. Contohnya, di sini aku berdiri, di sini, di tempat ini, di sini semua janji ku tepati. Dalam puisi tersebut, frasa di sini dituliskan atau dipakai secara berulang dan berturut-turut di 3 baris puisi tersebut. Sedangkan epifora adalah pengulangan kata atau frasa di akhir baris sebuah puisi. Perhatikan contoh berikut. Segala puji hanya padamu, semua doa tertuju kepadamu, hidup kembaliku kepadamu. Kata kepadamu diulang di setiap baris pada bagian akhir. Sekarang, mari kita kembali lagi ke soal tadi. Apa teman-teman sudah tahu jawabannya? Apakah jawabannya metafora? Pada puisi ini tidak ada kalimat yang membandingkan suatu objek dengan yang lain. Lalu, apakah personifikasi? Yaitu majas yang membuat sesuatu selain manusia memiliki sifat seperti manusia. Ternyata puisi ini menggunakan majas personifikasi. Kenapa demikian? Perhatikan, pada baris kedua terdapat kalimat sepi menekan mendesak. Kemudian pada baris keempat terdapat kalimat sepi memagut. Sepi adalah subjek yang berupa kata sifat yang bukan manusia, tetapi seolah-olah seperti manusia yang bisa menekan dan mendesak, bahkan pada baris keempat memagut. Selanjutnya perhatikan lagi baris kelima, terdapat kalimat tak satu kuasa melepas renggut. Lalu baris keenam terdapat kalimat segala menanti, menanti, menanti. Pada baris kelima dan keenam, kalimat ini merujuk pada subjek yang sama pada baris ketiga, yaitu pepohonan. Pepohonan adalah subjek yang berupa kata benda, bukan manusia, tetapi berpredikat seolah-olah seperti manusia yang tak kuasa melepas renggut dan menanti. Demikian materi tentang majas di dalam puisi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada materi lainnya. Selamat belajar.